Di Kenya ada sebuah gereja yang bernama GENIM, singkatan dari Good News International Ministry. Gereja ini berdiri pada tahun 2003 oleh seorang yang bernama Paul Mackenzie. Sebelum mendirikan gereja ini, Mackenzie bekerja sebagai seorang taksi driver dari tahun 97. Melihat peluang untuk menjadi kaya dan populer dengan cara menjadi seorang pastor, dia pun menjadi pendeta di gereja yang dia dirikan sendiri yang bernama GENIM tadi. Awalnya ini hanya gereja kecil yang beranggotakan beberapa kerabat kenalannya. Ketika memulai gerejanya, Mackenzie memulai dengan ajaran bahwa dia bisa mendengar suara Tuhan. Klaimnya ini membuat gerejanya cepat bertumbuh, dan ketika gereja ini mulai makmur, ia memindahkan gerejanya ke desa Migingo di Malindi. Di desa Migingo ini, Mackenzie mulai mengembangkan ajarannya. Mulai dari hanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dia mulai mengajarkan bahwa Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa kedokteran atau rumah sakit, sekolah dan pendidikan, bank dan sebagainya merupakan alat-alat iblis yang berasal dari dunia barat. Pengajarannya ini berdampak kepada pengikut-pengikutnya, itu nggak lagi pergi ke dokter ketika sakit. Anak-anak muda berhenti sekolah dan mereka mulai menyimpan uang mereka di kantongnya Mackenzie. Salah satunya pada tahun 2016, di mana salah seorang anggota Mackenzie itu menjual properti keluarganya di Pulau Lamu kepada Mackenzie seharga 20 juta shilling Kenya, dan kemudian memberikan uang tersebut kepada Mackenzie. Jadi dia jual ke Mackenzie, Mackenzie kasih uangnya kepadanya, dan uang itu dikasih ke Mackenzie. Luar biasa ya. Mackenzie kemudian menggunakan uang itu untuk membeli properti di kota Mombasa dan Malindi, serta 2 kendaraan mewah, dan juga untuk mendanai sebuah stasiun televisi untuk menyiarkan khotbah-khotbahnya. Tindakan seorang pengikutnya ini itu membuat yakin beberapa anggota yang lain untuk melakukan yang sama seperti yang tadi dia lakukan. Mereka menjual properti mereka dan memberikan uang penjualan itu kepada Mackenzie. GENIM ini oleh Mackenzie itu telah dipengaruhi oleh nubuat akhir zaman ajaran William Branham, sebuah jaringan gereja global informal yang muncul dari Pentakostalisme keesaan. Ajaran William Branham ini yang dipelajari oleh Mackenzie adalah tentang benih ular, yang pada intinya ajaran ini adalah ajaran rasisme yang membuat perbedaan dan perpecahan ras. Selain ajaran rasial yang membuat pengikutnya itu membenci dunia barat, Mackenzie juga mengajar tentang peperangan akhir zaman, di mana orang Kristen diajarkan harus berperang melawan penguasa-penguasa, yang mana penguasa itu ditafsirkan sebagai kekuatan barat yang menguasai sistem dunia. Seperti yang saya katakan tadi, ajarannya ini membuat pengikutnya itu nggak pergi ke dokter, nggak minum obat, nggak bersekolah, dan mengumpulkan uang kepada Mackenzie. Uang yang semakin banyak yang ia miliki itu membuat dia membuka sebuah pemukiman di Kilifi untuk pengikutnya yang setia. Di dalam pemukiman ini, dia mendoktrin pengikutnya bahwa Tuhan akan datang pada tanggal 15 bulan April 2023. Bukannya Tuhan datang, malah di bulan ini perjalanan karir Mackenzie dengan ajaran sesatnya itu berakhir, di mana pada minggu awal bulan April itu ada seorang suami yang menghubungi polisi dan memberitahukan bahwa istri dan anaknya itu mengikuti Mackenzie ke Kilifi dan belum kembali sudah beberapa minggu. Ketika polisi memasuki pemukiman itu untuk menyelidiki, polisi menemukan orang-orang yang kekurusan dan banyak kuburan yang digali secara dangkal. Di dalamnya ada 15 anggota kelompok Mackenzie yang sudah dalam kondisi kritis masih sempat ditemukan oleh polisi, meskipun 4 dari antara mereka meninggal dunia sebelum sampai ke rumah sakit dan hanya menyisakan 11 orang. Dan menurut kesaksian 11 orang ini, mereka mengaku bahwa di dalam pemukiman itu mereka telah diperintahkan oleh Mackenzie untuk berpuasa sampai mati supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mendengar kesaksian itu, akhirnya polisi melanjutkan investigasi selama 3 minggu berikutnya, dan dalam investigasi itu polisi berhasil menggeledah seluruh pemukiman Mackenzie seluas 3,2 km, dan polisi menemukan lebih banyak kuburan dangkal dan tambahan korban yang mati kelaparan. Kebanyakan dari mayat yang ditemukan pertama dari kuburan-kuburan dangkal ini adalah anak-anak, karena anak-anak tidak bisa menahan kelaparan lebih lama dari orang tua. Bahkan ada sebuah kuburan yang polisi temukan, itu diyakini polisi berisi 5 anggota keluarga yang sama. Ada 3 orang anak dan kedua orang tua mereka. Bahkan ada yang anggota keluarga sampai 12 anggota keluarga. Dan beberapa jenazah lainnya belum sempat ditemukan. Dan di dalam pemukiman itu juga polisi menemukan seseorang yang sudah sangat kekurusan, yang sedang dikubur secara dangkal tapi masih hidup.
Dengan kata lain, orang ini dikubur hidup-hidup oleh Mackenzie. Dalam pencarian polisi, menurut data yang mereka periksa, masih ada beberapa orang yang belum ditemukan menurut data orang hilang. Pihak kepolisian menduga bahwa orang-orang yang belum ditemukan ini pasti sedang bersembunyi di luar era pencarian di sekitar pemukiman dengan sambil terus berpuasa sampai mati. Oleh karena kesulitan ini, polisi sampai bekerja sama dengan pihak kepolisian luar daerah untuk melakukan pencarian dan pemeriksaan. Pengikut-pengikut Mackenzie yang sudah diselamatkan oleh polisi ini, menurut keterangan polisi bahwa mereka hanya bersedia mengaku ajaran apa yang diajarkan, tapi mereka tidak mau mengaku tentang di mana pengikut yang lain menyembunyikan diri. Ketika polisi menginterogasi Mackenzie, dia mengaku bahwa dia telah mengajarkan kepada mereka bahwa jika mereka ingin bertemu dengan Tuhan, selain mereka harus berpuasa, tapi juga mereka perlu hilang kontak dengan dunia luar. Mereka harus membakar semua dokumen identitas dan tanda pengenal mereka. Mackenzie juga mengaku bahwa dia telah menyewa penjahat bersenjata untuk menjaga pemukiman yang dia dirikan, di mana jika ada pengikutnya yang berubah pikiran dan ingin keluar dari pemukiman itu, maka penjahat bersenjata itu akan menembak mereka di tempat. Investigasi yang dilakukan sampai tanggal 10 Mei 2023 memberi laporan ada 133 orang yang ditemukan meninggal di lokasi dan 8 orang dalam keadaan kritis yang akhirnya meninggal juga. Kebanyakan dari yang meninggal itu adalah anak-anak dan perempuan. Menurut hasil autopsi, bahwa tidak semuanya mereka itu meninggal karena kelaparan, tapi sebagian dari mereka itu mati karena metode yang lain seperti kekerasan fisik. Ada yang dicekik, pukulan benda tumpul, dan mati lemas. Beberapa saat setelah laporan 133 orang itu, muncul informasi dari Palang Merah bahwa ada 410 orang, di mana 122 diantaranya adalah anak-anak di bawah umur, sudah hilang semenjak sebelum April. Informasi itu mendorong kepolisian semakin melakukan investigasi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan akhirnya polisi melaporkan 95 orang lagi ditemukan pada bulan Juni. Dan pada bulan Agustus tanggal 2, kematian yang telah terjadi di pemukiman Mackenzie adalah berjumlah 427 orang dari jumlah yang dikumpulkan bahwa ada 613 orang yang hilang. Sebelumnya pada tanggal 25 Mei, media lokal menginformasikan bahwa jumlah pasti orang yang tewas dalam pembantaian tersebut mungkin gak pernah akan diketahui, menyusul laporan bahwa ada beberapa kasus di mana mayat-mayat diceburkan secara acak ke dalam lubang yang dalam di jamban yang tersebar di peternakan Cakama yang luas, tempat di mana Paul Mackenzie memimpin sejumlah pengikutnya yang tidak diketahui jumlahnya. Pada tanggal 18 September, The Nation melaporkan bahwa total 429 jenazah telah digali dari hutan Sakahola dan bahwa data terakhir menunjukkan ada 214 meninggal karena kelaparan, 39 karena kehabisan oksigen, 14 orang karena cedera benda tumpul, dan 115 orang lagi masih belum dapat dipastikan. Pada tanggal 28 September, The Standard melaporkan bahwa tim multi lembaga Kenya telah menggali lebih dari 450 jenazah yang dicurigai sebagai pengikut gereja pastor Paul Mackenzie. Pihak kepolisian menyatakan bahwa beberapa jenazah kehilangan organ-organnya sehingga menimbulkan kecurigaan adanya pengambilan paksa. Oleh karena kasus ini, Mackenzie bersama dengan istri ketiganya, Rhoda Mumbua Maweu, dan 16 anggota pengurus gerejanya ditangkap oleh pihak berwenang dan ditahan pada tanggal 7 Mei 2023. Mackenzie melakukan banding tapi ditolak pada tanggal 10 Mei. Hingga 14 Juni, jumlah total mereka yang ditangkap adalah 36 orang. Mereka didakwa melakukan pembunuhan dan pelanggaran terkait terorisme. Pada tanggal 12 Juni, 65 korban Mackenzie yang masih hidup didakwa karena percobaan bunuh diri. Di Kenya, orang yang ingin bunuh diri itu ketika dia menceritakan kepada seseorang bahwa dia ingin bunuh diri, ketika dilaporkan dia bisa dipenjarakan. Itu mendapatkan hukuman penjara hingga 2 tahun. Roselinda Odede, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Kenya, itu dia mengkritik tuduhan percobaan bunuh diri itu dengan mengatakan bahwa menuntut para penyintas dengan percobaan bunuh diri adalah tidak tepat dan akan membuat para penyintas mengalami trauma kembali pada saat mereka sangat membutuhkan empati, bantuan psikososial yang intens, rehabilitasi, dan dukungan masyarakat. Menurut layanan berita Citizen Digital, jaksa mengajukan permohonan agar mereka dikembalikan ke penjara karena pusat rehabilitasi tidak lagi dapat memulihkan mereka dari doktrin Mackenzie. Mereka juga akan menjalani pemeriksaan mental dan medis dan akhirnya harus dipaksa untuk makan selama mereka di penjara. Jadi mereka ini tidak mau berhenti mempercayai Mackenzie meskipun sudah di dalam penjara. Teman-teman, ini sangat miris. Pengikutnya didoktrin harus berpuasa sampai mati,
Sementara Mackenzie dan istrinya di bilik mereka di pemukiman itu hidup seperti biasa, dengan makan seperti biasa setiap hari sambil melihat pengikutnya mati kelaparan setiap hari. Paul Mackenzie bersama istrinya ini itu bukan hanya meraup keuntungan harta pemberian dari pengikut mereka, mereka juga malah membuat pengikut mereka itu mati kelaparan oleh ajaran sesat mereka. Pada tanggal 3 Juli, pengadilan Magistrate Sansu membebaskan istri Mackenzie dengan jaminan pribadi sebesar 100.000 shilling Kenya dan jaminan institusi sebesar 300.000 shilling Kenya. Dalam putusannya, Hakim Senior Sansu Yusuf Sikanda mengatakan bahwa negara telah gagal membuktikan mengapa Maweu harus terus ditahan bersama para terdakwa lainnya. Roda Maweu telah ditahan selama 62 hari. Pengadilan juga memutuskan Mackenzie dan 16 terdakwa lainnya untuk tetap ditahan selama 30 hari berikutnya. Presiden Kenya William Ruto mengatakan keyakinan Mackenzie bertentangan dengan ajaran Kristen. Ruto mengatakan bahwa Mackenzie yang bertindak sebagai pendeta sebenarnya adalah penjahat yang mengerikan, teroris yang menggunakan agama untuk melancarkan tindakan kejinya. Orang-orang seperti Mackenzie menggunakan agama untuk melakukan hal yang persis sama sekali dilarang oleh agama. Ruto juga mengatakan bahwa pemimpin sekte tersebut dan orang-orang seperti dia harus dipenjara. What we are seeing in Kilifi, in Shakahola, is akin to terrorists. There is no difference between Mr. Mackenzie, who pretends and postures as a pastor, when in fact he is a terrible criminal. Terrorists use religion to advance their heinous acts. People like Mr. Mackenzie are using religion to do exactly the same thing. I want to say that the government of Kenya and I have instructed the agencies responsible to take up the matter and to get to the root cause and to the bottom of the activities of religious or people who want to use religion to advance weird, unacceptable ideology in the Republic of Kenya that is causing unnecessary loss of life. Ia menunjuk sebuah komisi penyelidikan atas kematian tersebut dan membentuk satuan tugas untuk meninjau peraturan yang mengatur organisasi keagamaan di negara itu. Sekretaris Kabinet Dalam Negeri Kithure Kindiki berkata, kerusakan hati nurani kita yang mengerikan ini tidak hanya harus berujung pada hukuman paling berat bagi para pelaku kekejaman terhadap begitu banyak jiwa yang tidak bersalah, namun juga peraturan yang lebih ketat, termasuk pengaturan mandiri di setiap gereja, masjid, kuil, atau sinagoga ke depan. Pada tanggal 14 Agustus, Panitera Masyarakat di Kenya melarang Good News International Ministries atau GNIM tadi sebagai tindakan keras pemerintah terhadap gereja-gereja yang tidak bermoral. GNIM harus di-ban. Nah, saudara-saudara, setiap orang yang pintar berbicara dengan gaya yang karismatik sebenarnya selalu berpotensi dan tergoda untuk menjadi sama seperti Mackenzie ini. Yang mencegah mereka adalah selain gereja-gereja arus utama yang setia mengajarkan ajaran yang benar, tapi juga harus ada di dalam gereja orang-orang yang berani tampil menyerang pendeta-pendeta yang secara minimal mulai mengajarkan atau membuat klaim-klaim yang bisa berujung pada pengkultusan pribadi. Klaim-klaim itu diantaranya adalah kesaksian ke surga, ke neraka, klaim mendengar suara Tuhan, klaim bisa menyembuhkan penyakit, bernubuat, mengusir setan, dan sebagainya. Kita harus waspada dan senantiasa memiliki hati yang berpusat pada Alkitab, bukan kepada manusia siapapun itu. Cintailah Alkitab, baca dan pahamilah Alkitab dengan baik. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah bergabunglah dengan gereja yang memiliki ajaran yang berinti pada Alkitab, yang ajaran-ajarannya telah digumuli dalam sejarah selama ribuan tahun. Memang gereja-gereja arus utama itu nggak lepas dari adanya oknum-oknum jemaat yang masih miras, mabuk, dan sebagainya. Tapi itu jangan menjadi ukuran bahwa sebuah gereja sesat atau salah hanya karena ada orang-orang yang masih kelihatan hidup dalam dosa. Seringkali gereja-gereja arus utama dikritik jemaatnya suka merokok, miras, dan sebagainya. Dan dengan demikian mereka membuat jemaat itu mulai berpikir negatif dengan gereja arus utama dan mengajak mereka untuk pindah gereja. Padahal teman-teman, gereja itu memang ibarat rumah sakit. Orang yang berkumpul di situ adalah orang-orang berdosa yang sedang berjuang untuk menguduskan hidup mereka, sedang dibentuk, sedang diproses untuk mengalami pertumbuhan iman dan pengudusan hidup. Tapi banyak orang Kristen itu mudah ditipu
oleh nabi-nabi palsu seperti Mackenzie ini. Pindah gereja yang kelihatannya orang-orang di dalamnya suci, orang-orang di dalamnya baik, militan, kelihatannya pujiannya itu enak, hamba Tuhannya itu sangat suci dan bahkan dekat dengan Tuhan, bisa dengar suara Tuhan. Mereka lupa ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, dan dengan demikian mereka bukan dibawa mendekati Kristus sang penebus, mereka malah dibawa mendekati iblis sang penipu. Semoga kita semua, keluarga kita, dihindarkan dari penjahat-penjahat yang menggunakan agama untuk keuntungan pribadi mereka, untuk membinasakan umat Tuhan. Sekian video saya, Tuhan memberkati. Shalom. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin.